Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, nanti yang mau tanya ini aja ya, apa? Nulis di chat box aja ya. Saya mau kasih slide juga soalnya ya. Oke. Tuh, saya kok nggak bisa share ini ya, share screen. Only host can share. Mungkin saya bisa dijadikan co-host. Sampun, Bapak. Oh ya, terima kasih. Nah, apa sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah, Sampun, Pak. Kelihatan. Ya, oke, ya terima kasih ya. Jadi saya percepat saja ya. Eh, secara garis besar sama aja ya apa yang saya sampaikan dengan apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Malah mungkin lebih lengkap punya kalian ya, tapi nggak apa-apa lah ya kita ini ya. Kita explore lagi bersama-sama ya. Jadi ini saya dapat slide dari Profesor Mohanta. Nah, ini ya. Menurut saya ini tadi sudah saya baca bagus ya. Oke, ya ini pertama gambarnya ini ya. Kenapa itu ada carrot, ada apa itu ya? Carrot itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Wortel. Wortel. Ya, kenapa ada wortel itu di depan orang ya? Jadi memang pada dasarnya orang itu lazy gitu ya, apa malas. Jadi perlu sesuatu untuk yang membuat mereka ini apa namanya? Termotivasi begitu ya. Nah, kalau cuma dikasih wortel ini tambah nggak semangat lagi ya. Mungkin kalau yang digantung itu dolar begitu jadi lebih semangat mungkin orangnya ya. Nah, itu ilustrasi saja. Jadi saya amati dua slide dari kawan-kawanmu tadi. Berikut slide saya juga itu sebetulnya masih ini banget ya. Belum ada isian Islamnya itu belum ada ya. Nanti mungkin akan saya sisipkan begitu ya. Oke. Memang suka tidak suka kita masih tetap berkiblat ke barat ya karena human resource management dari barat itu kan sudah ini ya sudah complicated, sudah enhanced, sudah developed begitu ya daripada punya kita yang masih apa namanya masih sangat sederhana ya. Jadi punya kita kalau dari keilmuan Islam itu masih sangat simple. Bahkan bukunya Prof. Jusmaliani itu yang manajemen sumber daya insani itu tipis sekali ya. Memang kita belum sophisticated human resource manajemennya barat ya. Tetapi sedikit demi sedikit sekarang mulai banyak kok ya apa riset-riset empiris tentang sumber daya insani begitu ya. Etika kerja Islami, motivasi Islami, kepemimpinan Islami, begitu ya, itu mulai banyak untuk diteliti. Nah, nanti kalian juga bisa kan begitu ya, misalkan meneliti untuk skripsimu
Pengaruh motivasi kerja Islami terhadap kinerja Islami karyawan. Nah, kan begitu ya. Nah, itu kalian kalau bisa meriset itu keren gitu ya. Kompensasi itu apa? Bisa uang, bisa benefit atau keuntungan lain yang diterima karena pekerjaan yang dilakukan. Ya. Oke. Menurut Casio, kompensasi adalah direct cash, uang, atau indirect payment, itu yang tidak berupa uang, dan juga insentif untuk memotivasi para karyawan untuk bekerja lebih keras, mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi. Oh iya, tadi kayak ada yang raise hand ya. Tapi nanti kalau tanya tulis di ini aja ya, tulis di chat box, terus nanti yang present PC minta tolong bikin ini ya, bikin grup, kemudian nanti saya akan apa namanya? Bukan saya, kalian maksudnya yang presenter akan menjawab pertanyaan dari teman-temanmu di grup itu saja ya, karena waktunya ini enggak nutut ya kalau di Zoom. Nah, kemudian nanti kan kalau ada grup, kalau misalkan saya nggak masuk, ada tugas, ada info apa, bisa lebih gampang ya. Oke. Kompensasi strategis. Kompensasi strategis. Maksudnya strategi untuk memberi kompensasi itu bagaimana kan begitu ya? Ya pokoknya disesuaikan dengan align with the tujuan bisnis dan goal itu berarti tujuan, objektif itu sasaran begitu ya, sasaran bisnis. Kemudian organisasi itu harus punya penghitungan yang spesial untuk mempertahankan karyawan yang berharga, karena kalau terutama di dunia swasta ya, kalau di pegawai negeri itu relatif lebih stabil ya. Jadi jarang ada turnover, itu jarang. Turnover itu kan karyawan keluar masuk gitu ya. Tapi kalau di dunia swasta, teman-teman saya itu sudah biasa ya. Jadi kerjanya itu pindah-pindah begitu ya, karena ada tawaran yang lebih menarik. Kamu mau nggak pindah ke sini, gajinya lebih gede, wah gitu ya. Biasanya begitu, jadi loncat sini, loncat sana begitu ya. Jadi lebih inilah ya, lebih kompetitif kalau di swasta ya. Kalau PNS itu ya sekalinya masuk sampai pensiun ya di situ ya, jarang ada yang keluar atau dikeluarkan ya. Oke, konteks dari kompensasi itu apa? Nah, ini ya. Jadi ada kompensasi yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Jadi berdasarkan apa saja untuk memberikan kompensasi itu, ya kan? Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Nah, misalkan ini yang core, yang utama, kompensasi yang utama bisa upah, bisa gaji, kan begitu ya. Kalau gaji itu biasanya bulanan, kalau upah itu biasanya harian atau per jam. Ini malah annual. Annual itu kan berarti tahunan ya. Kemudian ada tambahan untuk yang core itu, yang inti itu. Misalkan biaya hidup berdasarkan senioritas, terus merit itu ini ya, apa namanya?
bukan menikah ya, bukan ya. Merit pakai T ini artinya berdasarkan kemampuannya ya, berdasarkan kapabilitasnya. Terus ada insentif, ada person focus, nanti ada penjelasannya, nanti ada ya. Kemudian ada yang benefit yang legally required, berarti secara hukum itu harus dipenuhi. Misalkan Social Security Act, kayak BPJS begitulah ya, Worker Compensation Laws, ya ini hukum-hukum ya, Family and Medical Leave Act, nah misalkan ya, kalau di luar negeri ada ini ya. Discretionary itu artinya adalah kebijaksanaan. Nah, berarti kebijaksanaan perusahaan. Artinya apa? Artinya berarti enggak semua perusahaan punya yang seperti ini ya. Misalkan ada karyawan diikutkan health insurance, kemudian disability insurance. Kalau ada kecelakaan kerja, ada life insurance, asuransi jiwa. Kemudian pensiun. Ya, enggak semua perusahaan swasta itu punya retirement plan seperti ini ya. Makanya PNS itu walaupun gajinya kecil dibandingkan swasta ya, PNS itu gajinya kecil dibanding swasta, tetapi masih tetap jadi primadona ya, karena lebih tertata begitu ya, sistemnya itu lebih tertata dan sudah pasti insya Allah ada pensiunnya, begitu ya. Paid time off itu ini ya, apa, cuti yang berbayar. Jadi cuti tapi masih tetap dibayar. Misalkan cuti melahirkan, nah begitu ya. Walaupun cuti tetap dibayar misalkan ya. Tergantung perusahaannya juga ya, karena ada yang dibayar, ada yang enggak, ada yang melahirkan kan enggak kerja ya enggak usah dibayar, ada juga. Kemudian akomodasi dan enhancement itu berarti kelebihan, misalkan dikasih rumah dinas, mobil dinas, gitu ya. Kompensasi yang faktor intrinsiknya apa? Berdasarkan karakteristik pekerjaannya kan begitu ya. Variasi skillnya, kemudian tugasnya itu apa? Tugasnya itu penting atau enggak? Tentu saja gajinya direktur sama gajinya OB, tukang bersih-bersih, pasti berbeda ya. Walaupun tidak bermaksud untuk mengecilkan ya. Ya penting, adanya OB itu penting. Tetapi kalau nggak ada direkturnya ya kan nggak jalan ya. Kemudian ada autonomi atau otonomi. Ada feedback. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang karena itu sangat penting diberikan otonomi penuh kepada karyawannya. Misalkan ambil keputusan nggak perlu harus langsung ke direktur, nggak perlu ya. Silahkan. Misalkan biasanya itu di bidang kreatif ya biasanya ya. Pokoknya saya minta dibikinkan iklan yang bagus, nah, gitu ya. Itu kalau divisi iklan itu biasanya sudah nggak minta izin ke atas lagi karena dikasih wewenang penuh biasanya ya. Yang atas itu sudah menyerahkan karena merasa yang ahli itu ya dia di bidang itu, tenaga marketing itu yang ahli mereka. Kadang-kadang pimpinan aja kalah, begitu ya. Misalkan seperti itu. Ekstrinsik kompensasi. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Core kompensasi itu ada gaji bulanan, ada upah, bisa harian, bisa mingguan, bisa per jam. Kemudian ada cost of living adjustment atau COLA, bukan Coca-Cola ya, COLA. Jadi cost of living adjustment itu berarti, jadi kalau ada inflasi, ada kenaikan barang, ada kenaikan apa-apa itu, perusahaan harus bisa menyesuaikan gitu ya. Misalkan CPI, Consumer Price Index,
sekarang lagi bensin mahal, misalkan perusahaannya yang bagus, dia menyesuaikan. Oh, kalau begitu ini misalkan ada gajinya naik sedikit karena bensin naik, misalkan. Ya. Extrinsic kompensasi. Ini yang wajib karena hukum Social Security tadi ya. Kemudian kalau sakit, izin sakit. Yang kebijakan health insurance, life insurance, ini tidak semua perusahaan memberikan ya. Ada health insurance, kalau pegawai negeri dapatlah ya BPJS itu ya. Tapi bukan budget pas-pasan jiwa sosialita ya. Jadi health insurance-nya dapat, asuransi jiwa juga dapat, kalau nggak salah, pensiun juga dapat, pay time off ada juga sih, ya. Jadi walaupun gajinya kecil itu ya, keuntungannya PNS itu ya. Jadi makanya kalau tiap tahun ada tes CPNS itu wah pasti membludak. Komponen dari kompensasi, nah ini ya ada gaji dan upah, insentif, fringe benefit itu apa tadi ya? Saya tadi sudah nyari. Fringe benefit itu adalah benefit yang diberikan di luar ini ya, jadi di luar gaji, di luar gaji. Nah, misalkan apa? Misalkan mobil dinas, gitu ya, atau makan siang gratis, nah, begitu ya. Terus ada perquisite itu apa? Nanti dijelaskan ada perquisite. Gaji dan upah. Nah, gaji itu biasanya untuk worker, pekerja ini ya, pekerjaan yang upah dulu. Upah itu untuk worker yang jamnya maksudnya upahnya per jam. Nah, upahnya per jam. Biasanya untuk pekerjaan yang sederhana ini misalkan ya, kayak karyawan pabrik rokok begitu ya, atau karyawan pabrik apa gitu ya, yang simpel-simpel, pekerjaan sederhana dan berulang-ulang. Itu biasanya pakai upah. Kalau gaji itu untuk white collar. White collar itu berarti berkerah putih. Maksudnya bukan enggak selalu bajunya putih ya. Jadi berkerah putih itu berarti karyawan yang levelnya sudah manajer atau ini apa namanya? Supervisor begitu ya. Nah, supervisor itu kan di bawahnya manajer ya, yang mengawasi karyawan. Nah, upah dan gaji itu biasanya dibayarkan fixed time. Jadi, pokoknya sebulan, tiap bulan dapat, yaitu tidak berasosiasi dengan produktivitas. Jadi mau rajin, mau enggak, itu tetap dapat upah dan gaji. Nah, kalau insentif itu reward atau benefit. Yang namanya reward itu kan berarti kalau lebih rajin dari biasanya ya, dapat reward. Tujuannya untuk apa? Untuk memotivasi dalam bekerjanya. Bisa dalam bentuk uang, monetary, atau tidak dalam bentuk uang. Oke, tujuannya untuk memotivasi. Fringe benefit. Misalkan ada provident fund. Apa itu provident fund? Provident fund itu ini. Provident fund itu tabungan dari potongan gaji setiap bulan. Nah, gitu ya. Misalkan ada karyawan PTX akan diajak jalan-jalan sekeluarga setiap akhir tahun, tetapi gajinya dipotong setiap bulan untuk
perjalanan itu misalkan gitu ya. Kalau gratuity itu berarti semacam uang tip begitu ya. Uang tip. Jadi kalau grade inilah ya dari kata ini ya gratitude begitu ya atau terima kasih. Uang terima kasih misalnya ya. Pensiun. Nah, itu juga fringe benefit. Kemudian medis, asuransi kecelakaan misalkan ya. Kemudian fasilitas misalkan kayak seragam, terus ada kantin, ada rekreasi, nah gitu ya. Kalau perquisite itu lebih ke manajerial. Perquisite itu juga pemberian ya. Perquisite itu apa bedanya ya sama fringe? Jadi perquisite itu ya sama sih ya. Additional benefit juga bagi lebih dari sekedar wage atau salary. Tetapi ini lebih ke level manajerial ya. Jadi levelnya yang di atas. Misalkan mobil kantor, kemudian membership klub, misalkan klub apa namanya golf misalkan untuk ini. Terus untuk manajer, misalkan free residential accommodation berarti rumah dinas kan gitu ya. Holiday juga dibayarin, wah enak ya. Stock option dapat saham, wah luar biasa ini ya. Kalau perusahaannya bisa seperti ini. Faktor yang mempengaruhi apa? Kekuatan pasar, kemudian pekerjaannya itu sendiri apa, kebijakan organisasi dan juga performa individunya seperti apa. Nah, ini jadi kebijakan membayar itu bisa jadi lead. Lead itu berarti di atas pasar ya, memberi lebih kepada karyawan. Bisa match sama dengan pasar atau lag justru ya. Jadi lag itu di bawah pasar. Tujuannya untuk apa? Bisa untuk attract karyawan baru, menarik karyawan baru, retain, mempertahankan, kemudian atau memotivasi karyawan yang lama. Ini di India. Nah ini ya, jadi isu-isu yang terkait dengan kompensasi, misalkan evaluasi pekerjaan, gaji dan upahnya seperti apa, kemudian tingkat gaji di pasar itu seperti apa. Nah, kalau di pemerintahan di Indonesia kita sudah banyak tertekan dari segi ini ya. Kalau kalian jadi pengusaha ya, yang paling menekan itu minimum wage ya, upah minimum regional itu sangat menekan perusahaan. Kalau dari sisi kalian sebagai owner ya, fair wage atau hampir sama sih ini kayak UMR ya, living wage, jadi upah yang disesuaikan dengan biaya hidup di situ. Nah, kalau mahal, gimana dong perusahaannya nggak kuat? Nah, ini kan berat ya. Oke, ini penjelasannya ya. Kalau living wage itu berarti lebih dari sekedar UMR ya. Harus memberikan makanan, baju, rumah, kemudian edukasi bagi anak-anak. Wah, ini berat sekali ini ya perusahaannya ya. Apalagi yang ini di tengah berarti ya. Kalau fair wage itu kan di atas minimum, tetapi di bawah living wage. Oke. Perhitungan UMR. Ini kayaknya kalau di India ini ya. Kalau di India. Perhitungan UMR. Paling tidak dianggap anaknya punya istri dan anak. Kemudian minimum
foodnya harus 2.700 kalori per orang. Baju, rumah, biaya sewa baju, kemudian bensin, listrik, dan lain-lain 20% total gaji. Nah, oke. Total upah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dari slide ini ya. Terus menurut Islam bagaimana? Nah, kan begitu ya. Jadi kalau menurut Islam itu memang belum seribet itu ya, belum se-complicated itu. Tetapi rambu-rambunya kalau di dalam Islam itu paling tidak yang harus kita pegang adalah jangan memberi upah sampai keringatnya kering ya. Gimana kata-katanya? Jangan berilah upah karyawanmu sebelum keringatnya kering kan begitu ya. Maksudnya segera begitu ya. Nah, rambu-rambunya itu paling. Terus ini ya, memang suka tidak suka kita kan sudah pernah berdiskusi ya tentang UMR begitu ya. Tentang bagaimana Rasulullah tidak mau mengatur, tidak mau mematok harga karena itu adalah hak prerogatif Allah kan begitu ya. Jadi setiap ada pematokan harga itu pasti ada yang dirugikan ya, pasti ada yang dirugikan. Jadi biarkan harga itu berkembang sesuai dengan permintaan dan penawaran, supply dan demand di pasar. Nah, seperti itu. Berikut juga dengan gaji ya. Gaji itu kan ada supply demand-nya ya. Ada pasarnya, ada pasar tenaga kerja. Jadi idealnya memang disesuaikan dengan supply dan demand. Karena kalau dipatok pasti ada yang dirugikan. Ketika pemerintah mematok UMR, yang senang karyawan, tapi yang nangis itu owner perusahaan. Nah, akhirnya perusahaannya dipindah perusahaannya ya, perusahaannya dipindah. Biasanya cari yang UMR-nya lebih kecil gitu ya. Oke. Terus apa lagi ya rambu-rambunya ya, misalkan begini. Saya juga pernah baca itu kalau kodam, bukan jin ya, ini apa namanya? Wah kurang 10 menit lagi. Kalau kamu punya PRT, pembantu rumah tangga di rumah, itu saya pernah baca ya. Kalau memecahkan sesuatu itu nggak boleh disuruh ganti ya. Nah, karena dia untuk hidup aja sudah empot-empotan ya, gajinya nggak mencukupi. Kecuali kamu gaji karyawan pembantu rumah tanggamu itu sesuai UMR, tapi menurut saya itu jarang ya. Jarang ada pembantu yang dikasih gaji sesuai UMR. Biasanya yang sesuai UMR itu buruh pabrik. Nah, kan jadi menzolimi ya, dan pastinya orang PRT yang memecahkan piringmu itu kan nggak sengaja ya. Ya kalau sengaja kan bisa dipecat kan begitu ya. Nah itu yang dicontohkan itu nggak boleh disuruh ganti ya. Tapi itu tergantung sih ya, tergantung dengan situasi dan kondisi. Misalkan kalau di perusahaan taksi, seingat saya ya, saya pernah tuh ngobrol sama sopir taksi, kalau dia nabrak atau lecet ya sopirnya harus memperbaiki dengan uangnya sendiri. Yaitu untuk kehati-hatian sih ya, untuk kehati-hatian. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk hari ini. Ini sudah panjang sekali. Sudah 3 kali Zoom gratisan ya. Jadi nanti kalau ada kurangnya kita lanjut diskus di grup saja ya, sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-temanmu tadi ya. Terima kasih ya kelompok 1 dan 2. Kita akhiri dengan doa akhir majelis ya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Sudah sore. Sampai jumpa minggu depan, insyaallah kita lanjut diskusinya di grup WA saja ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.